Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Karimatul Alimah dengan NIM 230102300076 dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat ilmu, terutama pada bab sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, di mana nantinya terdapat poin-poin. Yang pertama, karakteristik, objek, kemudian metode. Nah, ilmu pengetahuan itu berkembang tidak lepas dari sejarah perkembangan yang merupakan proses panjang berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan lahir karena sifat keingintahuan manusia, dan setiap generasi ke generasi pasti memiliki karakteristik tersendiri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang pertama yaitu fase pra-Yunani kuno atau abad ke-15 sampai ke-17 sebelum Masehi, yaitu zaman batu muda yang berlangsung pada tahun 10.000. Pada zaman ini masih menggunakan batu sebagai peralatan karena belum ditemukan alat lainnya. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind, keterangan yang masih dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan magis. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang kedua yaitu fase Yunani kuno atau abad ke-7 sampai ke-2 sebelum Masehi. Fase ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide, atau pada fase ini juga muncul beberapa tokoh ahli pikir yang terkenal, antara lain Thales, Pythagoras, Socrates, Leucippus, Plato, dan Aristoteles. Kemudian yang ketiga yaitu fase zaman pertengahan atau Middle Age, dengan ditandai tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Fase ini adalah suatu arah pemikiran yang sangat berbeda sekali dengan pemikiran dunia kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini, misalnya pada peradaban dunia Islam, terutama pada zaman Bani Umayyah. Kemudian yang keempat adalah fase zaman Renaissance dan modern. Pola pikir pada zaman ini sudah beralih dari yang hanya berlandaskan pada filsafat dan pengetahuan agama, beralih menjadi pemikiran secara ilmiah untuk memahami fenomena-fenomena di alam. Munculnya berbagai pemikiran-pemikiran yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Kemudian yang kelima ada fase zaman kontemporer. Nah, istilah kontemporer ini adalah sebuah gambaran masa kini atau masa sekarang. Kontemporer mengarah pada suatu kemajuan baik di bidang ilmu, budaya, dan yang lain. Nah, pada fase ini ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang berkembang cepat dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pada fase-fase perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang pertama di fase pra-Yunani kuno, di mana di masa itu masih menggunakan alat-alat dari batu, kemudian tulang belulang hewan. Terjadinya trial and error. Jadi pengetahuan berkembang dengan melihat dari pencobaan dan kegagalan atau dari pengalaman. Kemudian pada masa fase Yunani kuno ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh ahli fikir seperti Pythagoras. Kemudian pada fase zaman pertengahan atau Middle Age terjadi universalisme, kemudian toleransi, dan yang kemudian international character of the market. Kemudian yang keempat ada fase zaman Renaissance yang terjadi humanisme dan rasionalisme. Kemudian yang kelima, karakteristik dari fase zaman modern
yaitu berkembangnya rasionalisme, kemudian empirisme, dan kritisme. Terakhir di masa fase zaman kontemporer, ditandai dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju dengan banyaknya tercipta alat-alat canggih. Kemudian yang ketiga adalah objek. Di sini objek dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu sendiri. Objek material juga merupakan hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Kemudian yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem dasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan metode perkembangan dari filsafat ilmu sendiri. Yang pertama yaitu metode induktif, di mana metode ini merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Kemudian yang kedua ada metode induktif. Nah, metode induktif ini merupakan metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga ada metode deduksi, di mana metode ini merupakan suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak pada pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulannya yang bersifat khusus. Nah, sekian dari saya pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.